ada materi mengenai REST gitu, API, kemudian ya GraphQL. Kalau GraphQL ini untuk pre-IP itu kita bisa paham mengenai workflow di refactory. Nah, artinya kan pada Selamat datang di Tech Velodrome dengan saya Abdurrahman, salah satu engineer di Refactory, dan juga di sini ada Mas Burhan selaku Tech Fellow juga di Refactory. Pada video kali ini kita akan bahas sedikit mengenai pre-IP ya. Jadi ada aturan baru di dalam pre-IP yaitu adanya milestone. Oke, Mas Burhan mungkin bisa kasih gambaran milestone di pre-IP itu seperti apa? Ya, sedikit menyambung ya pada beberapa materi yang sudah ya sebelumnya ya. Jadi kalau untuk saat ini kalau sebelumnya kan kita memang ada waktu untuk seperti reverse stack ya. Dari seminggu awal ya gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu tetap masih ada, Mas. Nah, hanya untuk saat ini itu perbedaannya teman-teman pre-IP itu kita kasih tahu mengenai apa saja yang mesti dicapai gitu dalam waktu periode tertentu selama masa penjalanan. Nah, hal-hal apa sajanya itu kita bakalan kasih juga materinya gitu. Jadi kita kasih tahu mereka harus hit apa saja yang mesti dilakukan gitu. Kemudian setiap hari kita kasih materi yang menunjang hal itu. Contoh semisal untuk pre-IP itu kita bisa paham mengenai workflow di refactory. Nah, artinya kan pada sesi pertama harusnya kan engineer bakalan memberikan materi untuk menunjang hal itu. Soalnya di beberapa case sebelumnya itu kita ada miss dalam masa penjalanan karena teman-teman pre-IP ini kurang memahami betul mengenai workflow kerja. Terutama mereka kurang paham untuk pergeseran tiket, kemudian deskripsi tiket seperti apa, kemudian tag tiket dan priority tiket juga ada beberapa hal yang salah. Makanya kita kasih semacam milestone yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu itu. Tadi disebutkan kalau setiap harinya teman-teman pre-IP ini akan mendapatkan materi. Berarti di sini ada perubahan perjalanan pre-IP ya, Mas. Yang awalnya mungkin teman-teman ditanya mengenai planning mereka dalam mengerjakan task, tapi ditambah dengan ada sesi materi untuk menunjang milestone ya yang harus dicapai oleh teman-teman pre-IP ya. Ya, betul. Karena kalau sebelumnya kan mereka langsung planning, kemudian langsung mengerjakan task ya. Ya, untuk saat ini memang hal itu tetap masih ada, cuman kita tambahkan materi gitu. Jadi tetap melakukan planning untuk mengerjakan apa di hari itu, karena memang semua pre-IP itu kan dapat tiket gitu setiap harinya. Nah, sesi planning itu tetap masih ada. Nah, hanya bedanya dari segi penjalanan itu ada materi. Kita minta engineer yang mengisi hari itu bakalan memberikan materi sesuai dengan timeline. Timeline dari milestone tadi ya? Ya, timeline dari milestone tadi. Kan ada beberapa milestone yang harus dicapai gitu ya. Nah, masing-masing itu bakal dibagi ke dalam beberapa hari kayak gitu. Jadi kalau tidak salah ada 10 hari ya. 10 hari ya engineer bakalan memberikan materi yang berbeda setiap harinya. Dan hal itu memang akan kita evaluasinya itu ketika kita sesi interview ya. Kita akan nanya hal-hal yang sudah diberikan materinya, kemudian kita coba cek gitu. Apakah dari hal ini tuh masih ada miskomunikasi lagi atau memang sudah sesuai. Kalau misalkan ternyata nanti masih ada di perjalanannya masih ada miss ataupun seharusnya ini dikasih tapi nggak dikasih, atau ini sudah dikasih tapi teman-teman pre-IP kurang paham, kurang nangkap kan, itu bisa saja terjadi kayak gitu sih. Nah, kita nanti yang ngeceknya di interview itu. Tadi sempat dijelaskan juga ya, Mas, milestone itu dibagi dalam beberapa hari. Mungkin kasih gambaran aja buat teman-teman nantinya ketika join pre-IP ini hari pertama mereka ngapain? Mungkin sekilas aja, Mas. Tentunya yang paling pertama itu workflow kerja ya. Flow kerja di refactory gitu seperti apa dari
kita mendapatkan tiket, kemudian kita menggeser tiket seperti apa, karena kan di situ ada kolom-kolom ya yang step by stepnya itu harus sesuai dengan apa yang sudah semestinya. Nah nanti teman-teman pre-IP itu harus ya memahami betul ya mengenai flow kerja ini, karena ketika nanti misalkan mereka jadi IP ya hal itu sudah nggak kaget lagi, mereka sudah tahu gitu apa yang harus dilakukan dari mendapatkan tiket itu gimana, kemudian menggeser tiket, kemudian apa yang mesti dilakukan sebelum mengerjakan tiket, seperti ya mereka melakukan planning, kemudian mereka membaca tiketnya, kelengkapan tiketnya sudah sesuai atau belum kayak gitu. Nah kemudian selain itu ya bakalan ada materi mengenai basic query. Ya ada ya DDL, BCL, ada DML juga. Itu masuk nanti ke dalam scope yang milestone yang harus dicapai seperti itu. Kemudian ada juga mengenai HTTP status code sama HTTP method juga. Nah itu kan breakdown-nya banyak gitu. Nah itu mereka juga harus mengetahui itu. Nanti engineer yang mengisi akan memberikan materi terkait itu. Nah nantinya teman-teman pre-IP harus memahami ya gitu. Dan karena kan itu sebenarnya sudah mereka lakukan gitu dalam development gitu. Namun mungkin mereka itu kurang tahu ini tuh namanya ini kayak gitu. Yang mereka tahu itu cara nulis sintaksnya kayak gini, tapi tanpa tahu itu tuh maksudnya apa. Nah, dari sesi materi ini kan bakalan coba ngasih tahu ke mereka gitu, teorinya itu seperti ini gitu. Dan nggak cuma tahu di prakteknya saja ya. Selain itu juga ada materi mengenai REST gitu, API, kemudian ya GraphQL. Kalau GraphQL ini sendiri memang ya sebatas pemahaman gitu ya, nggak lebih mendalam, karena kalau kita breakdown dalam akan sangat banyak gitu kan, menjelaskan mengenai query, schema, resolver dan lain-lain kayak gitu. Kemudian yang terakhir nanti ada data sensitif gitu. Ini sangat penting ya, ini sangat penting buat diketahui teman-teman pre-IP gitu sih. Ya untuk penentuan milestone ini sendiri, apakah memang sudah ditentukan dengan study case yang dari refactory, Mas Burhan? Tadi kan ada kayak query, kemudian ada flow kerja di refactory, kemudian ada data sensitif, ada juga REST API. Nah ini udah disusun berdasarkan study case di refactory atau ini sesuai dengan study case yang ada di PIP gitu? Oke, itu memang sudah disesuaikan ya, karena kan kita ada beberapa tingkatan ya, dari pre-IP, kemudian IP, junior engineer, senior engineer, itu semuanya mereka punya step by stepnya atau milestone yang harus dicapai itu. Dan ya ini memang sudah melewati banyak sekali perubahan ya, yang tentunya yaitu dari kita belajar dari pengalaman selama penjalanan kurang lebih ya 1 sampai 3 sampai 4 bulan ya. Dari Januari sampai April ini kita coba cari formula yang terbaik kayak gitu, dan kita selalu improve dari hal-hal itu sih. Makanya ini disusun untuk menunjang hal itu ya. Harapannya ketika kita udah saat itu udah kita kasih tahu apa saja yang mesti mereka hit, kemudian kita kasih materinya, ketika kita evaluasi ya hasilnya sudah expected gitu. Kalau sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang missing gitu di situ, dan ya ini salah satunya mungkin materi-materi untuk menunjang ini sih kayak gitu. Karena kan kalau sebelumnya lewat video ya, dan ya itu kurang efektif kan, karena nggak bisa nanya secara langsung. Kalau saat ini kan kita kasih engineer-nya, kemudian bisa tanya jawab di situ. Berarti untuk penentuan milestone ini berarti udah disesuaikan dengan study case di refactory ya. Jadi harapannya teman-teman pre-IP ini tidak kaget ketika nanti jadi IP ataupun engineer ya. Karena itu pasti yang mereka gunakan. Betul. Ya, kemudian ini Mas Burhan, untuk milestone ini apakah nantinya akan berpengaruh ke penilaian dari teman-teman PIP? Iya, makanya kan setiap seminggu sekali kita bakalan ada evaluasi ya, interview gitu, weekly interviewnya. Nah, yang kita tanyakan itu seputar milestone itu, nggak bakalan jauh dari itu, karena kita udah punya guideline gitu ya, apa saja yang mesti kita capai. Ya kita cek satu-satu gitu.
misalkan workflow kerja di refactory, kita coba tanya gitu ke mereka gimana cara mereka menjelaskan, kemudian bagaimana pemahaman soal itu, apakah masih ada yang miss atau ya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai ya kita cek, kita checklist gitu, kemudian kalau yang nggak sesuai ya kita bisa strip. Kalau misalkan nggak tahu memang sama sekali ya kita silang gitu, karena ya semua materi itu sudah kita kasih gitu. Ya kan? Sekali, Mas Burhan. Ya kita sudah kasih dan ya kita tinggal nanya ini. Kita validasi ulang. Kita validasi gitu. Apakah yang mereka pelajari selama ini itu benar-benar dipelajarin atau cuman ya hanya lewat aja gitu. Iya. Oke, jadi akan berpengaruh juga ya ke penilaian. Nah, kemudian ini Mas Burhan, dari milestone ini kan kita susun sesuai dengan study case yang ada di Factory ya. Pasti kan ada tujuannya ya. Kenapa di pre-IP ini kita kasih milestone gitu? Ya. Mungkin bisa dikasih tahu Mas Burhan tujuannya gitu. Ya, oke. Salah satu tujuannya ya jadi yang mereka tidak kaget gitu ketika misalkan jadi IP. Karena kan kita memang pengen teman-teman pre-IP itu tahu yang utama ya. Ini tahu alur kerja gitu. Workflow gimana sih cara mendapatkan sebuah tiket dan lain-lain. Ya jadi ketika nanti masuk dapat tas udah tahu gitu harus ngapain gitu, planningnya ngapain dan lain-lain. Kemudian kayak materi basic query ataupun yang lain gitu, itu sangat hal-hal dasar yang sangat menunjang gitu. Karena ya kita ketika masuk di sini itu sudah dihadapkan ke sebuah real task, real project, real client gitu. Nah, kalau materi itu nggak kita kasih atau milestone itu nggak kita kasih ya mereka masuk ke sini tuh bakalan bingung gitu. Nggak punya arah, ada gambaran ini mau ngapain gitu, ada gambaran dan lain. Jadi ya ini apa ya, kita juga based on pengalaman sebelumnya kayak gitu kan, dari selama perjalanan selama beberapa bulan kayak gitu, dan ya ini kita sudah improve hal itu sih, akan hal itu. Oke, ya untuk milestone ini berarti ya sangat berpengaruh ke penilaian dan juga sangat berpengaruh untuk kedepannya ya. Betul. Jadi teman-teman PIP ini nggak bingung dan mereka udah dapatkan fundamentalnya yang nanti akan menunjang teman-teman ketika mengerjakan task gitu ya. Nah, untuk milestone ini sendiri apakah ada juga Mas Burhan di IP maupun engineer gitu? Oke. Ya, di IP juga ada. Di IP ada, di junior engineer ada. Kita sudah susun kurikulum itu berdasarkan memang study case ya. Yang mesti di level pre-IP seperti apa, kemudian IP seperti apa, junior engineer itu seperti apa. Ya, harapannya sih step by step itu ketika misalkan mereka melewati fase pre-IP, kemudian naik ke IP, naik lagi ke engineer, ya mereka sudah tahu gitu gambaran sesungguhnya itu seperti ini gitu di dunia kerja, dan memang yang dibutuhkan di market gitu ya memang seperti ini gitu. Tujuannya pada akhirnya seperti itu. Oke. Berarti memang milestone ini nggak cuma ada di pre-IP tapi juga ada di IP, di ya bahkan sama engineer, sampai engineer itu ada milestone. Apakah milestone ini apa ya istilahnya ya, terbuka? Maksud saya di sini apakah teman-teman pre-IP ini udah tahu milestone yang mereka harus capai dalam kurun waktu beberapa hari gitu, atau hanya sekedar ya teman-teman tahunya ketika dikasih materi aja Mas Burhan? Oke, ya pada awal pertemuan, kemudian pada sesi interview ya kita kasih tahu gitu, mereka itu harus hit milestone ini gitu dalam waktu periode tertentu, dan ya mereka harusnya sudah expect akan hal itu gitu. Yang selain mereka fokus mengerjakan mirror task ataupun real task ya, mereka juga harus paham mengenai hal itu, karena itu memang yang lebih penting sebenarnya di dalam fase pre-IP ya, terutama ya. Jadi kan mereka juga ya misalkan katakanlah mereka bisa mengerjakan task gitu, tapi alur kerja nggak tahu, kemudian basic lain juga nggak tahu, ya kan percuma gitu kalau hal itu sih. Benar sekali. Cukup sekian untuk pembahasan mengenai milestone. Jadi buat teman-teman pre-IP ataupun teman-teman yang mau join pre-IP, teman-teman udah tahu kan apa aja yang ada di milestone dan juga apa yang teman-teman perlu capai dalam waktu tertentu. Oke, cukup sekian. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you.